Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Akibat korsleting listrik, 2 rumah toko di Lombok Barat ludes terbakar. Gagal bertemu bupati, warga desa Lantan Lombok Tengah segel kantor desa. Sukses membudidaya, petani di Lombok Barat mengekspor manggis hingga ke luar negeri. Persiapan logistik pemilu di Kabupaten Lombok Timur mendatangkan berkah bagi ratusan relawan yang dilibatkan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Selain petugas, KPU juga merekrut relawan dari warga sekitar dengan ragam latar belakang profesi. Salah satunya Laila Fajri yang merupakan pedagang cilok rumahan yang turut menjadi relawan. Sejak awal dimulainya penyortiran logistik, ia dan rekan-rekannya bisa mendapatkan honor jutaan rupiah per orang. Laila bersyukur karena penghasilan tambahan tersebut bisa digunakan sebagai penambah modal usaha. Kalau untuk biaya ini berapa sih kita dikasih? Ini per lembarnya 313. 313. Ya. Semuanya sama atau beragam? Beragam dia, untuk presidennya aja yang beda. Berapa kalau presiden? Presidennya 235 per lembar. Terus untuk DPR RI ini berapa lama rencana untuk selesai pelipatan? Katanya sih kalau DPR RI ini untuk hari ini aja. Sampai jam 10 malam. Baik, yang dilipat pada hari ini yang merupakan pelipatan terakhir adalah surat suara untuk DPR RI untuk Dapil Pulau Lombok. Jumlah kotak atau box yang diterima itu sebanyak 2014, sedangkan isinya masing-masing satu kotak itu sebanyak 500 lembar, bahkan ada juga yang lebih. Nah ini KPU Kabupaten Lombok Timur itu melibatkan 500 lebih pelipat surat suara yang datang dari sekitar wilayah Kecamatan Selong. KPU Lombok Timur hingga hari ini telah menerima 8.000 botol tinta, 16.040 bilik suara, 10.400 kotak suara, 38.450 keping segel stiker, 4.040 kotak kertas suara, 1.006.000 kertas suara Pilpres, dan 1.006.500 kertas suara pemilihan DPR RI. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur menunda menggarap lahan karena lahan mereka masih kekeringan. Minimnya intensitas hujan dan kecilnya air dari saluran irigasi membuat mereka enggan mengolah lahan pada awal tahun. Di Kelurahan Denggen misalnya, mayoritas petani memundurkan musim tanam padi karena khawatir gagal tumbuh. Mereka menunggu debit air mencukupi hingga bisa menebar benih padi yang saat ini sudah berusia lebih dari 1 bulan. Itu mau mundur Pak saat ini? Mundur lah. Oh mundur ya? Ini kenapa sih Pak mundur Pak? Karena nggak ada air. Ini juga untuk bibitnya udah besar ya Pak? Iya, sekitar 35 hari. Seharusnya ditanam kapan? 25 ya? Ya. Terus nanamnya di berapa ini Pak? Ya? Di berapa luasan lahan Pak nanamnya? Sehektar 40 ya Mi. Sekarang dapat air ini Pak atau gimana? Ya air hujan. Air hujan ya? Ya. Dinas Pertanian mencatat lahan yang sudah tergarap memasuki musim tanam awal tahun baru mencapai 31%. Pada tahun ini karena El Nino kita baru mencapai sekitar 30-40%. Dari sekitar 41.000 lebih. Kita sudah menanam 13.000 lebih. Gitu. Ini semata-mata disebabkan karena memang hujan yang terlambat. Ya. Kalau dulu biasanya kita tanam padi itu hujan turun pada pertengahan
November. Tapi sebagaimana kita ketahui untuk tahun El Nino ini pada bulan November, Desember ini belum hujan. Petani berharap Pemda mencarikan solusi untuk mencukupi kebutuhan air agar mereka bisa secepatnya mengolah lahannya. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyalurkan bantuan sosial kepada ratusan warga Desa Kuta, Kecamatan Pojot, Lombok Tengah, Minggu pagi. Bantuan beras diberikan sebanyak 10 kg per orang, sekaligus mengawali penyaluran bantuan sosial bagi 22 juta penerima di seluruh daerah. Penerima bantuan pangan di NTB mencapai 154.123 orang, masing-masing sebanyak 60 kg selama 6 bulan. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 149.520 orang. Selain membantu warga kurang mampu yang terdampak gagal panen, bantuan beras juga untuk mengurangi beban ekonomi di tengah mahalnya harga bahan pokok. Hari ini diberikan kepada 100 penerima bantuan pangan sebesar 1 ton. Dan ini adalah bagian dari 22 juta keluarga penerima manfaat yang diberikan 10 kilo. Jadi 1 bulan pemerintah memberikan 220.000 dan ini sudah disiapkan sampai dengan bulan Juni tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kadus Menene, berapa yang diterima, Bu? Kadus Batuliti dan Kadus Kaku. Warga berharap penyaluran bantuan pangan dilakukan secara rutin dan merata di seluruh wilayah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan anggota TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja menggelar operasi penyakit masyarakat di sejumlah penginapan dan tempat hiburan malam Sabtu malam. Operasi menyasar jual beli miras, mengantisipasi penyalahgunaan narkotika, serta tindakan premanisme yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas menangkap 10 orang diduga preman. Petugas juga menyasar sejumlah ruas jalan utama yang kerap dijadikan lokasi tongkrongan yang rawan balap liar. Untuk cipta kondisi ya, selama masa kampanye pemilu ini. Jadi gabungan TNI Polri dan pemerintah kota yang menyasar potensi-potensi kerawanan yang ada di wilayah Kota Mataram. Ya, di antaranya aktivitas premanisme. Ya, baik di terminal maupun di tempat-tempat lainnya yang kita sasar, ada sudah beberapa orang yang kita amankan yang terindikasi melaksanakan aktivitas tersebut, termasuk juga potensi kerawanan kejahatan jalanan lainnya yang rutin konsisten tetap kita laksanakan. Mungkin sekitar 10 orang dapat kami amankan, sementara nanti akan kita data dalam artian kita ketahui mereka berasal dari mana, kegiatannya apa saja. Lanjut akan kita BAI, kita akan interogasi keseharian mereka seperti apa. Sebenarnya mereka ini stay di tempat yang kita amankan tadi itu tujuannya apa? Jadi kita supaya tahu. Operasi penyakit masyarakat rencananya rutin digelar setiap akhir pekan untuk menciptakan suasana kondusif menjelang pemilu. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.